Halo guys, selamat datang di YouTube Ray Engine Movie and Toy Review guys. Nah, di sini saya mau sharing cerita tentang Eternal guys. Dari mana sih sebenarnya Eternal itu? Nah, kenapa kalau teman-teman lihat di film-film Marvel, teman-teman nggak pernah lihat tokoh-tokoh Eternal itu, malah baru sekarang. Nah, di sini kenapa saya mau jelasin karena sebenarnya mereka itu adalah tokoh-tokoh awal guys. Tokoh-tokoh dari awal the beginning gitu guys, awal cerita. Nah jadi permulaannya guys, ada satu makhluk bernama Celestial guys. Nah Celestial ini juga adalah makhluk yang menciptakan beberapa makhluk-makhluk yang ada di setiap planet dan di setiap universe guys. Nah di sini dia datang ke bumi memakai pesawatnya untuk mencoba eksperimen guys. Nah seperti rekayasa genetik gitu guys, terhadap makhluk yang lebih cerdas gitu. Nah di sini bisa dibilang leluhurnya manusia. Nah dari rekayasa genetik itu hasilnya adalah muncul 3 spesies guys. Eternal, ada Deviant, ada manusia. Nah di sini Eternal itu sangat kuat guys, dia punya kekuatan kosmik dan mereka tuh membangun peradaban-peradabannya di puncak-puncak pegunungan. Nah sedangkan Deviant dia tuh bangun peradabannya di dalam bawah tanah guys, di bawah bumi gitu. Makanya waktu mereka sudah berkembang, manusia itu nganggap mereka seperti setan, iblis, dedemit, makhluk yang aneh gitu guys. Nah mereka tuh bikin alat-alat perang dengan punya satu tujuannya untuk menguasain bumi guys, dan menaklukkan manusia guys. Jadi mereka pengen menguasai bumi manusia. Nah karena keinginan merekanya kuat dan karena mereka diciptakan sama Celestial dan mirip juga sama Eternal karena mereka punya pemikiran dan kecerdasannya bersama, akhirnya mereka bisa berhasil guys menguasai manusia selama beberapa abad. Manusia disitu dijadikan budak untuk membangun persenjataan mereka lebih canggih lagi. Nah cuman waktu itu Celestial datang lagi guys, dengan yang disebutnya dengan second host. Mereka pengen ngecek lagi perkembangannya udah sampai mana sih ciptaan-ciptaannya mereka. Nah karena mereka lihat Deviant menguasai manusia, sama mereka dihancurin lagi guys, diserang lagi sampai akhirnya mereka ke bawah tanah lagi. Nah oke guys, selanjutnya saya mau jelasin waktu awal merekayasa genetik makhluk-makhluk yang ada di bumi guys. Jadi beberapa celestial itu mereka punya tugas masing-masing guys. Nah tugasnya itu salah satunya ada beberapa orang ya, nanti saya jelasin. Pertama ada Gamenon guys, dia itu the gatherer atau yang suka ngumpulin guys. Jadi dia tuh bertugas ngambil kera-kera atau manusia purba waktu itu dan dibawa ke dalam pesawat. Nah ada Ziran the tester, dia itu yang mengeksperimen dengan memasukkan gen yang nantinya si kera tersebut menjadi Deviant. Ada Ezard the kalkulator, dia yang merubah manusia-manusia kera-kera itu yang nantinya menjadi Eternal guys. Nah ada Onek the proverb, dia itu yang merubah kera menjadi manusia guys. Nah jadi hasil spesimen dari Eternal itu dan Deviant dan manusia itu pertamanya nggak langsung berubah, mereka jadi manusia, jadi Deviant, jadi Eternal guys. Jadi mereka dibiarin tetap berevolusi dulu sampai akhirnya mereka jadi manusia, jadi secara alami. Dan jadi Deviant itu bisa dibilang dia tuh buruk rupa gitu guys, lebih kayak monster, lebih seram, dan punya sifatnya tuh ingin menguasai gitu guys. Kalau Eternal dia tuh seperti dewa gitu guys, semuanya bagus dari fisik dan punya kekuatan kosmik yang besar. Nah manusia dia itu punya kapasitas menjadi baik dan juga mempunyai kapasitas menjadi jahat guys. Jadi kayak setengahnya Eternal dan setengahnya Deviant tuh ada di manusia, ada di tengah-tengahnya. Nah salah satu eksperimennya Onek itu tuh yang nantinya menjadi manusia, Onek itu memasukkan satu gen khusus guys ke manusia itu, yang nantinya tuh manusia bisa berubah dan punya kekuatan super juga.
Nah, di sini kenapa mungkin teman-teman pernah dengar kalau di film-filmnya Marvel ada yang namanya X-Men. Jadi nanti manusia juga bisa berevolusi sampai nanti akhirnya kekuatan supernya itu bisa muncul sendiri gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau dengar ceritanya lebih lanjut, siapa sih manusia mutan pertama? Nanti saya bisa bikin ceritanya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya guys. Nah, setelah peradabannya semakin maju guys, manusia juga mulai membangun peradaban. Nah, sama guys, Eternal juga mulai membangun, Deviant juga sama. Nah, di satu kota guys, yang dipimpin sama Kronos, itu adalah kota di kutub utara, dan mereka namain kotanya itu Titanos guys, dengan kasarnya tuh rajanya namanya Kronos guys. Nah, itu tuh adalah sebuah kota yang damai, semuanya tuh teratur dan sangat canggih gitu guys. Nah, tapi ya namanya tinggal di dalam peradaban yang canggih dan banyak Eternalnya, dan Eternal itu semuanya pinter-pinter ya guys. Mereka punya skill-skill khusus gitu, bahkan ada beberapa powernya yang sangat kuat. Nah, waktu itu ada mulai konflik guys, yang ternyata muncul dari saudaranya Kronos, namanya Uranus. Uranus berpikir seperti ini guys, ngerasa bangsa Eternal itu kan harus kuat, dan dia punya power yang besar, kekuatan kosmik, segala macam hal. Nah, dia berpikir kenapa nggak kuasain bumi aja semuanya, dikuasain sama Eternalnya, dan kita taklukin semua makhluk dan juga dari planet-planet lain. Nah, waktu itu Kronos bilang ke Uranus, aduh saya nggak setuju, karena dia lebih suka teratur dan damai. Nah, karena ada pertentangan seperti itu guys, mereka akhirnya ya kayak cekcok gitu guys, dan akhirnya mereka perang kayak perang saudara gitu guys, kakak sama adiknya gitu. Dan akhirnya karena yang ya seperti biasa kebaikan pasti menang, Kronosnya menang guys. Nah, akhirnya Uranus dihukum sama warga Eternal, dan hukumannya dari Kronos adalah mereka dibuang ke luar angkasa untuk terus berputar-putar di universe, nggak berhenti-berhenti guys. Nah, namanya juga Eternal, mereka kuat, mereka punya kekuatan kosmik. Akhirnya mereka bisa ngerubah arah waktu mereka diputar-putar universe, di multiverse itu. Dan akhirnya mendarat di sebuah planet guys, yang nantinya disebutnya Uranus. Nah, nggak diduga di dalam planet itu mereka nemuin kayak kompleks penyimpanan senjata guys, yang dibangun oleh bangsa alien Kree. Nah, kalau teman-teman pernah dengar kata Kree, itu ada di filmnya Captain Marvel. Nah, teman-teman yang belum nonton bisa nonton dulu Kree itu seperti apa. Nah, waktu itu ada kompleks penyimpanan senjata yang dijaga sama robot Kree, namanya Kree Sentry guys. Uranus ngalahin robot itu tersebut dan menjarah senjata-senjatanya. Dan rencananya Uranus adalah kembali ke bumi, balas dendam untuk orang-orang yang udah ngusir mereka, termasuk Kronos. Nah, tapi beberapa orang nggak setuju guys, dan milih udah tinggal di sini aja, kita bangun peradaban lagi aja. Nah, tapi Uranus itu seperti kayak punya pendapat sendiri. Akhirnya dia membuat pesawat, dia bikin persenjataan canggih untuk nyerang balik lagi ke bumi. Tapi pas dia lagi nyerang guys, armadanya Kree ngeliat, wah, dan dia ditembak jatuh, dan setengah kru kapalnya itu hampir tewas guys, termasuk Uranusnya sendiri. Nah, akhirnya beberapa kru dan Eternal yang selamat, mereka kabur ke tempat terdekat, yaitu ngitarin 1 bulan di planet Saturnus. Nah, mereka memutuskan ninggalin bumi aja, udah lebih baik kita bangun peradaban di sini mulai dari nol lagi. Nah, karena ya namanya mereka masih ingat yang dulu-dulu, mereka tuh bersaing banget, mereka tuh pengen menyaingin kotaknya yang dibangun sama Kronos, yaitu Titanos. Nah, akhirnya mereka nyebut
planetnya itu namanya Titan, guys. Dan peradaban Titan ini berlangsung selama ratusan tahun. Tapi karena Uranus itu dan keturunan-keturunan kan, Uranus itu kan punya keturunan-keturunan di planet Titan ini. Semua keturunannya, guys, itu dia punya sikap yang sikap agresif, yang memberontak, suka menghancurkan, suka kayak menjajah gitu, guys. Nah, akhirnya keturunan Uranus dan semua pengikutnya dan semua orang di kotanya itu hancur, guys, dalam perang saudara sendiri, dan akhirnya semuanya hancur. Hanya sedikit sekali yang masih hidup dan bertahan. Nah, jadi di situ kalau saya boleh kasih pesan moral cerita, kalau sikap kita arogan, agresif, gampang marah, akhirnya hancur juga, guys. Oke, guys, cerita selanjutnya adalah tentang cerita di bumi, guys, yaitu tentang Kronos. Itu akan jadi di part 2. See you soon, guys, di part 2 ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita Free Engine ya, guys.